Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kapwa TV, berjumpa kembali di program Kiprah. Dan di program ini saya menjumpai orang-orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang. Jika sebelumnya saya menemui beberapa tokoh mulai dari seniman, politisi, ulama, dan hari ini saya kembali mendapatkan kesempatan yang istimewa. Saya kedatangan tamu yang luar biasa, bakal calon wali kota Tasikmalaya, Kang Ihsan Riyadi. Beliau backgroundnya pengusaha dan menarik sebetulnya karena ada kisah di balik ketertarikan beliau untuk terjun ke dalam kontestasi pilkada tahun ini. Dan tentu saja Tasikmalaya hari ini yang mulai gegak dengan para calon pemimpin bisa dilihat dari sudut pandang yang menarik. Ya kita ambilnya dari sana aja lah, jangan ruwet-ruwet. Oke, sudah bersama saya Kang Ihsan Riyadi. Kang, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan. Sama-sama. Saya sudah diberikan kesempatan untuk berbincang dan ini kesempatan yang luar biasa bagi kami, Kang. Dan sebelum masuk ke urusan pilkada nih, karena kita harus tahu dulu nih awalnya kayak gimana sih dan sosok Kang Ihsan ini seperti apa nih? Kang Ihsan bisa diceritakan nggak awal datang ke Tasikmalaya nih? Itu kayak gimana? Baik. Jadi sebenarnya saya ke Tasik ini sebenarnya kayak panggilan alam, bahkan kayak apa ya? Ya qadarullah lah, seperti itu. Ya. Jadi ceritanya saat itu saya dinas di Basarnas di Jakarta. Saat itu saya itu pengen pensiun dini. Karena saat itu saya pengen merawat ibu saya. Nah, yang kedua adalah saya pengen terjun di dunia umroh. Nah, ceritanya saya pengen cari tanah 5 hektar yang saya gunakan untuk kegiatan sosial. Seperti itu. Bentuknya apa, Kang? Kegiatan sosialnya? Ya, kegiatan sosial saya pengennya mungkin ya intinya sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, orang banyak. Mungkin bikin panti asuhan atau apa. Ketika itu saya nggak kepikir mau bikin apa. Yang penting saya pengen cari tanah 5 hektar. Lah singkat cerita, saya hubungi teman-teman saya semua, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, ternyata dari semua daerah itu paling ngasih ada info nih 1 hektar gitu. Nah, singkat cerita, ada seseorang menghubungi saya, Pak Ihsan, ini ada di Tasik tanah 5 hektar, gitu. Nah, ternyata saya bilang, itu apa? Yaudah, Pak, datang sini aja. Jadi ketika saya datang ke sini, nggak tahu nih isinya apa. Yang tahu saya ada tanah. Nah, ketika saya sampai di sini, ternyata tanahnya itu sudah ada masjidnya, ada kolam renangnya, ada penginapan, kemudian ada kebunnya. Dan alhamdulillah saat itu saya langsung, hati itu kayak ada gimana ya, kalau kita ketemu sesuatu yang memang serak gitu ya? Iya, langsung serak. Dan saat itulah saya istikharah. Salat istikharah, setelah istikharah ternyata saya mantap. Kemudian saya minta doa ibu saya dan ibu saya mengizinkan. Seperti itu. Jadi Pattaya yang dulu kita kenal ya sebagai tempat wisata, sekarang saya lihat perkembangannya juga jauh lebih baik gitu di bawah. Ini ownernya nih langsung nih. Oke, Kang. Ini cerita awal Kang Ihsan menjadi seorang pengusaha ini gimana nih? Jadi sebenarnya saya itu dari kecil itu memang dari keluarga tidak mampu. Ya. Bahkan saya pun saat kecil itu makan saya nasi aking. Tahu nasi aking nggak ya? Nasi aking itu nasi yang bekas sisa orang makan. Bukan dari singkong? Bukan. Jadi sisa-sisa nasi yang biasa di tempat undangan. Nah, itu dijemur. Habis dijemur biasa untuk makan bebek. Nah, karena kami tidak bisa membeli beras, nah itu kami masak. Dan lauknya cuma pakai garam ataupun pakai jelantah ya, sisa minyak, gorengan ya seperti itu. Dan saat itu juga karena bapak saya cuma sebagai buruh tani, bahkan saya pernah jadi sapi. Jadi sapi. Bukan. Jadi sapi itu ketika membajak sawah kan tidak pakai traktor. Jadi pakai bajak. Iya. Nah, itu bapak saya di belakang. Saya sama adik saya yang nomor 2 itu selisih cuma setahun. Dan itulah saya jadi sapinya sama adik saya. Nah, itu ceritanya karena gak punya sapi atau gimana? Ya karena gak punya sapi. Jadi kita nyangkul, kemudian sawahnya itu juga sawah sewa. Nah, karena untuk menghemat biaya, akhirnya gitu. Dan habis itu kita bajak,
Jadi saya nyangkul, saya baca, kemudian saya nanam nanam padinya. Bahkan sebelum berangkat sekolah, saya itu nanam padi dulu. Sampai di sekolah itu pernah kejadian, saya pas nanam pagi itu kesiangan. Sampai di sekolah, saya dihukum gara-gara telat. Saya ditanya, kenapa kamu telat? Saya bilang, saya sama bapak saya disuruh bantu nanam padi. Tapi saat itu nggak ada yang percaya. Guru saya pun nggak percaya. Saya di situ saya nangis gitu loh. Ya Allah, kok gini banget gitu. Jadi ketika saya memang benar-benar itu yang saya lakukan. Karena saat itu teman-teman saya mungkin udah enak ya makannya. Jadi makanya ketika saya bersentuhan langsung dengan, mohon maaf, dengan orang-orang yang dalam hal ini belum mampu atau mungkin tidak beruntung, kadang kita itu sering dianggap kita itu bohong gitu. Kita belum makan dibilangnya bohong gitu loh. Padahal memang belum makan gitu loh. Nah saat itu saya juga sampai di disetrap saya. Disetrap suruh berdiri di depan kelas. Dan itu saya, ya Allah kok gini banget gitu loh. Makanya saat itu oke, nggak apa-apa, ini saya terima dan inilah cara Allah untuk membesarkan saya, untuk mendidik saya supaya saya tahan dimanapun berada. Seperti itu. Oke. Ceritanya Kang, Akang sekarang tinggal di Tasikmalaya, sebelumnya juga travel umroh ya? Ya. Salah satu perusahaan beliau travel umroh. Nah itu ceritanya gimana? Membangun travel umroh yang sekarang namanya udah di mana-mana tuh. Ya. Jadi sebenarnya gini, lagi-lagi tadi saya ketika saya dinas di Basarnas, kemudian saya pengen ibaratkan, saya pengen pensiun dini, lebih tepatnya malah mengundurkan diri. Ya, karena usia saya belum cukup. Nah, saat itu saya menjumpai satu rombongan dari Bangka Belitung yang ketipu dengan membayar umroh itu 34 atau 35 juta. Menurut saya itu mahal, tapi ketipu. Nah, ternyata setelah saya pelajari di umroh itu bukan harga murah, bukan masalah izin PPIU-nya, tapi masalah konsep pembayarannya. Nah, akhirnya saya menciptakanlah yang namanya warung umroh. Nah, warung umroh ini adalah tanpa DP, tanpa uang muka, bayarnya seperti di warung makan. Seperti di warung makan? Ya, jadi terbayang. Jadi ketika datang ke warung makan, kita pesen makan. Pakai ayam, pakai ini, harganya berapa, ya kan? Nah, kata 20.000 nih. Ya udah kita makan. Sebelum makan kita bayar boleh nggak? Boleh kan? Ya, boleh. Nah, setelah selesai kita bayar tetap 20.000. Boleh. Nah, tapi makan udah siap, kan gitu. Nah, sama di umroh ini adalah jadi apa sih permasalahan penipuan di Indonesia? Karena uang masuk duluan. Coba kalau nggak masuk duluan. Karena memang kebanyakan kan seperti itu ya. Jadi, tapi ini bukan utang ya. Jadi mungkin ada nih yang pendanaan, utang, nanti nyicil. Tapi bukan. Jadi ini adalah memang benar-benar cash, tapi dibayarnya setelah selesai. Gitu. Makanya inilah niat saya di dalam umrah itu bukan semata-mata bisnis. Orang mengatakan, wah itu bisnis. Tapi saya secara pribadi tidak. Makanya kenapa saya katakan tidak? Di umroh saya tidak ada tulisan harga sewaktu-waktu berubah. Jadi kalau yang lain kan ada itu. Jadi ketika mungkin tiketnya naik, dinaikkan gitu loh. Nah, di saya tidak gitu loh. Karena saya belajar dari cara berdagangnya Rasulullah seperti itu. Ini jadi dorongan awal membuat travel itu karena yang tadi. Melihat orang-orang yang ingin beribadah begitu ya. Lalu tiba-tiba tertipu lah katakan. Dan Kang Ihsan termotivasi memiliki dorongan untuk Kang, sekarang kalau travel warung umroh ini sudah sejauh mana nih? Kantornya di mana gitu? Alhamdulillah, jadi warung umroh ini memang saya dirikan setelah saya pensiun dini. Jadi saya pensiun dini itu adalah di 2022 akhir, 2002. Masih baru berarti ya? Baru. Jadi saya dulu di pengadaan barang dan jasa sebenarnya. Nah, di Basarnas Pusat. Nah, terus ketika saya keluar, bahkan saat itu pensiun dini nggak boleh, akhirnya mengundurkan diri. Jadi saya tanpa mendapatkan pensiunan. Jadi itu hilang semua. Nah, jadi di warung umroh ini, alhamdulillah dari Papua sampai di Jakarta, Jawa semua sudah ada. Dan mitra kita itu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu di Papua. Ceritanya gimana Kak? Apakah kantor awalnya di sana atau?
Iya. cabang gitu. Jadi awalnya kantor kami yang pusat di Papua. Oh. Karena saya memulai usaha ini sebagai pengusaha adalah ketika saya di Papua. Sempat juga ke Papua. Saya dinas pertama di Papua. Oh, jadi ASN-nya di sana. Betul. Oh, Jadi lalu ditarik ke Jakarta. Jakarta. Jadi saya 2007 ceritanya saya ke Papua itu merantau di sana. Saya cuman saat itu memang awalnya jualan asongan, kemudian nanti saya ke pesantren saya melalang buana. Sekolah saya sebenarnya itu paket C, SMP. Oh iya iya. Nah, setelah SMP saya paket C. Paket C. Nah, ketika saya di Papua itu, ke Merauke, itu saya daftar di Basarnas itu, yang diterima itu 5, yang daftar hampir 500, dan saya satu-satunya yang diterima dengan ijazah paket C. Dan, itu alhamdulillah dari 5 yang diterima, saya urutan pertama. Nah, disitulah alhamdulillah ketika saya dinas, setelah dinas, alhamdulillah akhirnya saya itu ya namanya saya dari kecil diajarkan untuk jujur, amanah, kemudian bisa dipercaya. Saya sama komandan saya ditugaskan di bandara untuk ngurus tiket. Nah, jadi awalnya ya ngurus tiket. Jadi ya kasarnya calo lah gitu loh. Tapi calo yang bener, calo yang jujur. Ada izin gitu ya? Ada izin juga? Nggak ada izin. Jadi maksudnya gini, ketika ada orang mau cari tiket, saya carikan tiket. Tapi kalau harga 1 juta, tetap 1 juta. Jadi kan cuman perantara saja. Jadi saat itu saya bikin kartu nama, Pak kalau mau cari tiket ini nomor saya. Karena saat itu saya memang suka dengan dagang gitu loh. Tapi saya belajar dari Rasulullah. Rasulullah dulu kan juga sama. Ya. Ketika berdagang ini harganya segini. Kan seperti itu. Saya juga sama. Saya sampaikan harga segini. Kadang mereka, loh kenapa nggak ngambil untung Pak? Saya bilang udah nggak usah, nggak apa-apa. Nah Jadi, itu untungnya dari mana kalau gitu? itu jadi dari yang saya ngambil itu saya dikasih fee. Oh ada fee ya? Ya, fee-nya itu pertama cuma 10.000. Dari satu tiket? Satu tiket. 10.000 dan rata-rata teman-teman itu biasa ngap lagi, ditambahin lagi 100.000, 200.000. Tapi saya enggak, gitu loh. Akhirnya disitulah banyak pelanggan saya sampai akhirnya saya bikin perusahaan sendiri dan sampai alhamdulillah saat itu dari karyawan 1 sampai alhamdulillah hampir 100. Sampai sekarang? Iya. 100-an? Ya, gitu. Oke, Kang. Lalu tiba-tiba Akang sekarang ada di Tasikmalaya, ya. Bukan tiba-tiba sih, semuanya melalui proses. Tapi yang mengagetkan masyarakat adalah ketika tiba-tiba, nah kalau ini tiba-tiba ya, di jalan, di jalur 2 itu terpampang baliho-baliho. Nah ini menarik nih, kita mulai masuk nih. Awal mula kepikiran bisa masuk ke dunia politik seperti apa? Jadi lagi-lagi saya karena keresahan saya, sesuatu yang saya jumpain. Sebenarnya kalau saat ini saya sudah cukup nyaman dengan kehidupan saya. Kalau dibilang nyaman, sangat nyaman. Kenapa? Saya sudah ada kurang lebih 6 perusahaan. Ya. 6 perusahaan ini di bidang tiketing, di bidang umroh. Saya sebagai Citylink Corner, saya sebagai sales outlet Garuda. Kemudian saya juga ada APMS SPBU di Papua sana. Kemudian saya ada Pasir Pataya juga wisata. Dan dari sisi penghasilan, alhamdulillah udah lebih dari cukup. Kenapa? Karena saya makan pun juga sederhana. Ya. Bahkan pakaian pun ya pakaian murah-murah aja, Ya. gitu loh. Nah, akhirnya kemarin itu pas saya biasa berbagi untuk di bulan Ramadan, saya menjumpai ada seorang ibu datang membawa anaknya, nangis depan saya, nggak bisa sekolah. Di situ akhirnya beliau katanya nggak tahu karena sebelumnya dia dipandang mampu karena suaminya masih ada. Ya. Nah setelah meninggal masih tetap dia pandang mampu dan nangis pengen sekolah. Berarti saya itu, loh saya bukan pejabat di sini, saya nggak bisa membantu. Ya. Mungkin kalau saya sebagai pejabat saya bisa mengarahkan. Ya. Oh mungkin ada bantuan ini dan itu. Disitulah saya terpikir ketika saya masih kecil. Ketika saya masih kecil, saya mau sekolah SMA nggak mampu. Ya. Dan disitulah saya merasa, ya Allah ini kok saya ditunjukkan di depan saya, gitu loh. Dan disitulah saya merasa bapak saya dulu almarhum mengajarkan pada saya jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dan ketika itu juga bapak saya pernah datang ke kelurahan, ke kecamatan untuk ngurus KTP, kartu KK.
Dan di situ karena bapak saya itu orang tidak punya, itu diremehkan. Makanya saya berpikir ketika itu bapak saya pulang nangis, ngomong ke anak-anaknya, anak-anakku, ketika kamu nanti besar, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kamu jadi pejabat atau jadi siapapun, maka hormatilah orang kecil. Hormatilah rakyat kecil. Jangan pernah kamu memandang bajunya. Ya. Seperti itu. Dan itulah yang ditanamkan bapak saya kepada saya. Makanya saya di pencalonan wali kota ataupun wali kota ini, kalaupun saya dipilih oleh masyarakat, diridhoi oleh Allah, saya akan laksanakan tugas saya, janji saya bukan hanya kepada masyarakat, tapi adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Kang, Seperti tahan itu. dulu. Kenapa lantas harus memilih Tasikmalaya? Karena kalau kita bicara potret kemiskinan, itu di beberapa daerah pun ya masih sama begitu. Ya. Lalu kenapa dorongan itu tiba-tiba, oh ini saya harus di Tasik gitu? Karena saat itu yang muncul di depan mata saya adalah di Tasik. Oke. Ya, karena kan panggilan itu, gitu loh. Karena saya di tempat yang lain, saya nggak saya nggak menjumpai itu, Ya, ya. gitu loh. Karena trigger saya adalah ketika saya menjumpai sesuatu, berarti ini Allah memanggil saya. Oke. Ketika saya sudah berusaha, kemudian Allah belum mengqadar, saya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah gugur kewajiban saya. Ya. Ketika saya nanti menghadap pada Allah, Allah akan, saya bisa menjawab pada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha kok. Karena kita ketika melihat sesuatu yang tidak baik, kita harus mengingatkan. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Seperti itu. Oke. Lalu melihat potret Tasikmalaya yang saat ini dari kacamata seorang Ihsan Riyadi yang yang perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa gitu. Seperti apa kota Tasikmalaya hari ini? Sebenarnya yang saya lihat, Tasikmalaya ini punya banyak kelebihan. Dari SDM-nya, Ya. kemudian para pengusaha-pengusahanya, kan bahkan produk-produk Tasik itu saya sudah dengar dari jauh-jauh hari. Bahkan di Tanah Abang itu mungkin banyak kan produk dari Tasik. Ya. Tapi kenapa kok Tasiknya yang nggak naik? Gitu loh. Makanya ini adalah perlu dikelola oleh pemimpin yang tahu bisnis. Gitu loh. Ya. Ketika dia entrepreneur yang memang kalau saya memang dari bawah, kan bisa memulai nih. Ya. Gitu loh. Kalau yang memimpin ini adalah hanya birokrat saja, pasti akan secara pemerintahan. Oke. Gitu loh. Jadi saya lebih ke entrepreneurnya. Masyarakat harus kita bangun, gitu loh. Dan lagi-lagi saya pengen mengabdikan diri saya untuk kota Tasikmalaya ini. Oke, kalau melihat birokrasinya sendiri di Tasik? Kalau secara birokrasi mungkin ada beberapa yang harus dibenahin, gitu loh. Leadership-nya, kemudian cara bagaimana sih seorang birokrat mengatur masyarakat. Ya jangan dikit-dikit main markup, seumpama ada nih, gitu loh. Contoh kalau memang itu hubungannya dengan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, ya jangan coba-coba. Katakanlah, mohon maaf, ketika ada kegiatan pelatihan, jangan seremonial saja, gitu loh. Benar-benar dilatih, gitu loh. Kayak macam ada biaya untuk pelatihan masyarakat ataupun untuk anak-anak yang masih nganggur nih. Ya harus benar-benar nyampe, gitu loh. Jangan cuma seremonial saja, gitu. Berarti Kang Ihsan ini memperhatikan sampai titik itu, karena memang betul sejauh ini pun yang saya lihat kebanyakan ya seremonial aja gitu loh. Saya juga bilang apa adanya aja. Nah Kang, lalu ini ada satu hal yang menggelitik gitu ya, mungkin di sebagian banyak orang juga sama sih, ketika melihat di baliho yang Akang pasang ini, di sana berantas korupsi atau anti korupsi tuh? Anti korupsi, terus juga 90% tunjangan akan dikembalikan, lalu gajinya sepenuhnya untuk masyarakat. Ini kan nggak ada yang berani kayak gini gitu. Ya. Maksudnya keberanian itu dari mana gitu? Karena kan takut rugi juga dong kalau misalkan masuk ke politik, lalu nanti ada biaya yang harus ditutupi, katakan. Ya, jadi mungkin lagi-lagi hampir sama saya masuk ke dunia umroh dengan ke dunia politik. Orang mengatakan saya ke umroh niatnya bisnis. Oke, mungkin itu orang bilang bisnis, tapi kan sebenarnya tidak sepenuhnya. Karena tadi saya bisa menjelaskan tadi. Di di politik juga, kenapa saya berani menyerahkan 100% gaji saya dan 90% tunjangan saya? Karena saya berangkat ke politik adalah untuk mengabdikan diri saya. Karena saya ingat bahwasanya apapun yang saya lakukan, kalau itu kebaikan,
maka itu akan saya bisa mengirim pahala untuk almarhum bapak saya. Dan pertanggungjawaban saya bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ketika saya keluar biaya untuk politik, maka saya tidak pernah mengatakan itu adalah sebagai modal politik. Tapi saya katakan itu adalah sedekah politik saya. Sedekah saya. politik. Sedekah politik. Ya, jadi saya sedekah. Karena saya tidak mengharapkan itu kembali. Kenapa? Dengan adanya saya, mungkin, mohon maaf, ketika sama-sama kayak gitu berarti ya mending kita serahkan langsung ke masyarakat, langsung kita bagi. Kalau itu kan cuma sebatas orang-orang itu saja. Ketika saya masuk politik, tentunya saya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih luas. Yang lebih luas gitu. Betul, gitu. Makanya tidak ada kata-kata rugi tadi buat saya. Jadi buat saya tidak ada kata-kata rugi. Makanya gaji saya dan tunjangan saya akan saya sedekahkan lagi kepada masyarakat. Ketika saya tidak bisa menurunkan angka kemiskinan, saya tidak bisa memberikan masyarakat yang entrepreneur, saya tidak bisa meningkatkan mutu mereka, maka gaji saya dan tunjangan saya pun akan saya berikan kepada masyarakat. Saya cukup 10% untuk makan dari tunjangan. Karena makan saya nggak makan nasi loh. Makan apa? Saya makan selain nasi. Makan selain nasi, makan apa, Kang? Ya, jadi saya makannya itu sayur, tahu, tempe. Karena saya dulu pernah hampir 100 kilo berat saya. Jadi sampai hari ini nggak makan nasi? Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun nggak makan nasi, tapi masih keker gini gitu. Jadi komitmen. Jadi saya belajar untuk komitmen. Jadi kepada siapapun, baik kepada diri saya sendiri, ini adalah komitmen pada diri saya. Karena saat itu saya itu gemuk hampir 100 kilo. Kemudian saya minum ya yang herbal lah, minum minuman yang Herbalife, Melalia dan segala macam. Tapi saya merasanya kok malah semakin naik nih gitu loh. Ketika saya nggak minum itu saya akan tambah naik. Nah, akhirnya saat itu saya belajar di YouTube itu ada yang mengatakan kalau mau ini adalah kurangi nasi. Saya suruh milih antara nasi atau ayam. Saya pilih ayamnya. Jadi akhirnya sekarang saya makannya itu adalah selain nasi, roti makan. Kemudian sayur, ayam, kemudian tempe, kerupuk saya makan semua. Dan saya adalah gado-gado. Jadi gado-gado yang pinggir jalan. Jadi saya nggak cukup 15.000, 20.000 cukup saya untuk makan. Dan saya makan cukup sekali sehari saya bisa. Tapi sekarang kebanyakan berapa kali sehari nih? 1 kali. 1 kali, oke. Jadi ini bisa dikatakan gini loh. Semisal nanti ya Kang Ihsan terpilih jadi wali kota, ini pejabat yang paling irit makan. Oh iya, saya bisa ini. Jadi saya makannya nggak perlu harus ke yang mewah-mewah, tidak. Cukup gado-gado saya sudah cukup. Dan itu sehari sekalipun saya masih bisa. Dan masalah tenaga jangan diadu. Nanti kita balapan lari masih mampu saya, ya. Main tenis meja, ayo. Oke. Kawan-kawan ya. Oke, Kang. Ini yang saya senang dari Kang Ihsan, banyak cerita yang menarik gitu. Karena kemarin saya baru lihat sepintas dan sekarang ya saya bersyukur punya kesempatan untuk ngobrol secara langsung dengan beliau. Kang, kalau katakanlah misalkan nanti dapat jodoh nih di politik dengan siapapun itu ya. Lalu mencalonkan dan terpilih. Kebijakan apa yang akan ambil terutama untuk menangani masalah lingkungan? Karena banyak yang nitip juga nih ke saya, ini lingkungan gimana nih gitu buat calon wali kota? Jadi gini, saya tentunya saya sebagai wali kota ataupun wakil wali kota, saya sangat siap. Tapi realistis saya untuk 2024-2029 ini adalah saya di wakil, di Z2. Nah, tentunya kenapa? Karena saya belum bisa, katakanlah saya bilang, oh saya gini, kan masyarakat belum tahu saya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah kenal saya dari jauh, katakanlah saya dulu pernah komitmen mengembalikan uang refund dari tiket yang sebenarnya bukan tanggung jawab saya 1,5 miliar. Itu nyata itu? Itu nyata, bisa dicek di Google. Track record saya 2015 itu kan saya sebagai agen tiket Merpati. Saat itu ada orang datang ke saya mau beli tiket, takut kan? Katakanlah, udah nggak apa-apa, nanti kalau tutup bagaimana Pak? Saya ganti. Tutup beneran. 1,5 M. Ya, jadi saat itu akhirnya saya ganti 1 orang itu dan yang lainnya yang belum terbang saya ganti. Dan niat saya adalah sedekah. Karena apa? Buat saya itulah yang akan saya ambil nanti di akhirat. Kalau uang yang ada sekarang itu masih titipan.
Dan itu setelah saya cek, karena saat itu kan masih berjalan. Itu kan saya perkirakan cuma 1,5 M. Ternyata itu hampir 3 M. Dan itu bisa dicek dan ada datanya di googling, ketik aja kembalikan refund Merpati 1,5 miliar. Itu ada, nanti dicek. Nah, jadi itu sekelumit komitmen saya. Karena saya ketika berbisnis atau kepada siapapun saya ngomong, komitmen saya pertanggungjawabannya bukan hanya manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pertanyaannya adalah ketika saya dipilih ataupun terpilih mau jadi wali kota ataupun wakil, maka yang saya lakukan sebagai slogan saya adalah Tasik yang religius, bersih pemimpinnya, bersih kotanya, makmur dan sejahtera rakyatnya. Artinya apa? Jadi saya pengen kita, ya manusia bolehlah kita bergaya dan segala macam, tapi kita harus tetap religius. Religius adalah kita tetap harus sholat, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian bersih pemimpinnya. Ketika kita bersih, maka kita akan mudah untuk mengontrol semuanya. Anak buah kita mau kita tegas, kita akan fine-fine aja. Kemudian tentang lingkungan, harus bersih. Nah, kemarin saya jujur saya tidak setuju dan saya sangat prihatin ada masyarakat buang sampah kemudian di Sidan, ya kan? Oh iya. Ada ya? Nah, buat saya itu nggak fair. Karena apa? Nggak fairnya itu adalah pemerintah belum menyediakan tempat. Contoh nih, seharusnya kita perbanyak dulu tempat sampahnya dulu. Kemudian kita kasih reward. Contoh nih, kita adakanlah lomba kebersihan tingkat RT. Nggak usah banyak-banyak, kita bikin hadiah. Kita kasih hadiah mereka, siapa yang bagus. Kemudian nanti ada namanya piala kebersihan atau apa nanti kita katakan gitu. Jadi bergilir nih, siapa yang terbagus nomor 1, 2, 3. Ketika kita sudah seperti itu, kita sediakan juga bank sampah, kita perbanyak. Jadi sampah plastik, sampah basah, kemudian sampah basah kita kerjasama dengan kayak kita bikin budidaya maggot. Nah, ini akan menjadi masyarakat akan tergerak. Mungkin nanti setiap hari Jumat kita bikin Jumat bersih. Semua masyarakat termasuk ASN kita membersihkan. Nah, ketika sudah tercipta seperti itu kok masih ada yang membuang sampah sembarangan, baru kita berikan punishment. Itu baru saya setuju. Gitu. Ini karena memang sebetulnya Kang program yang semacam itu udah sempat Pemkot lakukan, tapi tingkat efektivitasnya yang kurang. Tetapi justru itu, ketika tingkat efektivitasnya kurang, tidak ada juga penindakan. Nah, tadi kalau kita perhatikan dari pembicaraan Kang Ihsan sudah sampai pada penindakan itu gitu. Oke, Kang. Banyak sekelumit persoalan yang dihadapi Kota Tasikmalaya. Bahkan kemarin juga sempat ada kejadian. Ini kita agak buat Gen Z nih sama milenial. Ada kejadian satu event yang dibatalkan di Kota Tasikmalaya. Padahal itu event nasional. Ini kan masuknya ke entertainment lah katakan, hiburan untuk masyarakat. Nah, pandangan Kang Ihsan sendiri atau kacamata Kang Ihsan terhadap ini hubungannya kreativitas dong gitu. Kreativitas anak muda itu seperti apa? Apakah akan setuju dengan misalkan gelaran event yang katakan besar-besar di Kota Tasik gitu kan? Karena sejauh ini memang kebanyakan permasalahan para penyelenggara itu izin, Kang. Nah, komitmen Kang Ihsan untuk anak muda yang berada di dunia kreatif ini seperti apa? Baik, jadi kalau sebenarnya gini, saya juga pengen namanya perizinan itu jangan terlalu dibikin sulit. Ya. Kita tinggal ini aja, ini apa manfaatnya? Kalau ini untuk kreativitas, kita tinggal dampingin. Ya. Harus kita dampingin. Fungsinya pemimpin daerah, masyarakat yang ada sekarang, anak-anak muda, kenapa mereka, mohon maaf, kayak kemarin ada geng motor, kemudian ada narkoba, ya karena nggak ada pendampingan, gitu loh. Ketika kita batasin, nggak boleh, harus kita salurkan. Ada nih yang mungkin hobinya olahraga, hobinya musik, hobinya mungkin menari dan sebagainya. Kan ini nanti bisa menjadi ibaratkan daya tarik tersendiri. Karena keberagaman, kebinekaan itu kalau kita olah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Oke. Kang, sekarang kita mulai masuk ke peta politiknya nih. Iya. Karena Juli ini kayaknya gongnya sih, harusnya ya. Juli ini ya Juli pertengahan atau akhir lah. Ini udah masuk ke gongnya. Saya
lihat Kang Ihsan daftar ke PKB. Ya. Lalu sekarang ada desas-desus juga merapat ke PAN. Ini gimana nih sejauh ini progresnya nih? Pendekatannya nih. Jadi gini, kalau saya sebenarnya berangkat ke politik lebih ke bukan karena ambisi saya Ya. untuk mencari kekuasaan atau mencari uang di situ. Ya. Saya hanya ingin mengabdikan diri saya ketika saya melihat keresahan di masyarakat. Nah, tentunya kendaraannya kalau di di Tasik ataupun di Indonesia ini harus pakai partai politik. Ya. Nah, kemarin saya mendaftar di PKB dan alhamdulillah kemarin juga ikut di UKK di pusat di Oh, udah Jakarta. ya UKK. Udah. Jadi kemarin pertama di sini, kemudian dipanggil ke pusat. Yang ikut di UKK di pusat itu kurang lebih 6 orang. Dan memang untuk hasilnya belum ada, cuman mungkin secara ini ya kalau untuk Z2 mungkin saya masih masuk nominasi. Nah, kemudian kemarin supaya ikhtiar saya sempurna dalam artian Oke, jadi saya nggak berpacu ke satu tempat saja. Sekarang kemarin saya silaturahim kepada PAN dan saya juga mendaftar di PAN. Ya, tentunya apapun itu hasilnya mau lewat PKB ataupun PAN atau mungkin dua-duanya, yang penting saya bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita saya, visi misi saya untuk mengabdikan diri saya kepada Kota Tasikmalaya, itu akan saya lakukan. Oke. Seperti itu. Karena kan mengingat PAN ini sudah membangun koalisi nih dengan Golkar. Artinya Akang sudah ya udahlah saya boleh di posisi Z2 nih gitu. Ya. Pak Yusuf dong. Siap. Melihat sosok Pak Yusufnya kayak gimana nih? Jadi kalau saya sebenarnya yang saya sampaikan dari awal tadi bahwasanya saya realistisnya adalah di Z2. Karena masyarakat belum tahu saya. Ketika Z2 nanti saya akan membuktikan bahwasanya apa yang saya katakan 100% gaji, 90% tunjangan saya benar-benar akan saya lakukan dan itu akan saya berikan kepada masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, kemudian kalau saya berbicara sosok Pak Yusuf, ya Pak Yusuf mantan wali kota ya. Dan tentunya saya lihat beliaunya juga di masyarakat, saya pernah survei kepada masyarakat dan masyarakat masih cukup puas dengan kinerja beliau. Dan tentunya saya kalau dengan beliau, ya saya bisa memposisikan diri saya adalah sebagai pelengkap beliau. Beliau ibaratkan udah senior, saya junior. Seperti itu dari sisi usia. Kemudian saya mungkin nanti akan terjun ke lapangan. Seperti itu. Dan saya tetap akan membantu beliau untuk mewujudkan, ya tentunya nanti kita akan berbicara visi misi ke depan, ya visi misi saya yang keresahan tadi, termasuk ya kebersihan, pendidikan, kemudian kayak UMKM, ya mungkin di situ kemampuan saya. Kalau beliau kan lebih di birokrasi sangat nggak bisa sudah tidak diragukan lagi, gitu lah. Oke. Kalau ini kan yang merapat ke PAN juga ada juga yang lain ya, misalkan kita Pak Murjani ya yang kita tahu kan. Karena dulu juga saya pernah lihat Kang Ihsan ini sempat berkomunikasi juga dengan Pak Murjani kan sebelum penutupan pencalonan independen. Lalu sekarang Pak Murjani juga merapat karena gagal pencalonan di independen. Artinya ada pesaing dong. Nah, melihat katakanlah lawan politiknya ini sekarang Kang Ihsan berhadapan dengan lumayan juga Pak Murjani udah senior juga nih di Tasik. Kayak gimana tuh? Saya sebenarnya berangkat dari niat tulus saya. Kalaupun Allah mengkodar saya, Allah pasti memudahkan saya. Kalau memang mungkin ini belum barokah, maka Allah akan mengganti yang lebih barokah. Dan saya yakin siapapun Pak Murjani ataupun saya, ataupun siapapun nanti yang mendampingi Pak Yusuf, itulah yang terbaik. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi pilihan rakyat dan bisa memenangkan kontestasi ini untuk memakmurkan masyarakat. Tapi komunikasi dengan Partai PAN sejauh ini seperti apa? Untuk komunikasi masih sangat baik, masih sangat cair dan saya mengikuti prosesnya. Saya mulai pendaftaran dari DPD, kemudian kemarin kita sudah komunikasi. Ya tentunya saya juga melihat nih bagaimana konstelasi ke depan dan baik saya di PKB juga masih berproses. Ya tentunya saya menghormati di PKB juga. Ya, ini masih sangat cair. Jadi intinya saya sekarang fokus saya adalah mengenalkan diri saya kepada masyarakat. Apabila masyarakat menghendaki, masyarakat mendukung saya, alhamdulillah, berarti ini barokah. Kalau memang tidak pun, saya juga tetap ingin mengabdikan diri saya kepada Tasikmalaya dengan cara yang lain. Seperti itu.
Kalau dengan Pak Yusupnya nih, udah ada komunikasi belum Kang? Ya, secara informal, ya alhamdulillah saya pun juga sudah komunikasi ya dengan beliau, dan tentunya saya juga cukup salut dengan beliau, Ya. dengan gagasan-gagasan beliau. Ya, saya sangat-sangat insya Allah saya bisa mendukung beliau lah. Kalau pertemuan secara khusus, udah belum? Secara khusus, ya insya Allah sudah. Oke. Gitu. Jadi, Nah, terus gimana nih respon Pak Yusupnya nih? Gimana nih? kalau Pak Yusuf sendiri, ya insya Allah masih semua melihat survei ke depan bagaimana. Oke. Ya tentunya Pak Yusuf orangnya baik, sangat bijak, dan tentunya akan menerima semua ibaratkan nama silaturahim, ya terima dengan baik. Oke. Dan tentunya saya juga menyampaikan pada beliau, kita berkoalisi ataupun kita berpasangan ataupun tidak, nanti saya maju ataupun tidak, saya dapat perahu ataupun tidak, saya tetap berharap saya dengan Pak Yusuf tetap hubungan baik, gitu. Oke, itu dengan Kang Yusuf. Tapi kan ya masih cair juga kan, sekarang masih ada sekitar 1 bulanan lagi. Kalau dengan calon-calon yang lain Kang, ini kan ada Kang Piman, lalu juga Pak Ipan Diksan kan, Sekda, lalu juga ada Pak Yanto Oce juga di PKB kan. Ya. Nah dengan nama-nama itu, Hajah Nurhayati juga sekarang udah mulai naik nih. Ada komunikasi gak sama yang lain? Ya, tentunya kalau dengan yang lain juga ada, termasuk dengan Kang Yanto Oce. Yanto Oce kan sama-sama kita di PKB nih. Ya. Gitu loh. Bahkan Kang Yanto, kita bikin nanti kalau Yanto Iksan, YOI. Ya, YOI gitu. Yoi, ini enak nih. Yoi. Yanto Oce, Iksan. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga termasuk, karena beliau juga termasuk guru mengajari saya di politik gitu loh. Termasuk dengan tim-tim yang lain pun sebenarnya saya tidak ada resisten, karena saya memang di sini adalah niat saya adalah mengabdi, dan dengan siapapun yang memang satu visi misi, ya tentunya saya akan membantu untuk mewujudkan visi misi ini seperti itu. Saya coba ngulik dulu aja nih, mudah-mudahan keluar ya. Yang pertemuan secara khusus aja Kang, dengan siapa aja nih yang udah sejauh ini? Ya sebenarnya hampir semua calon kecuali Kang Fiman ya memang saya belum bertemu secara langsung. Ya walaupun kemarin sempat saya WA beliau gitu loh. WA beliau, Kang saya Iksan gitu loh. Tapi belum dibalas. Oh, ini nih. Mudah-mudahan jadi headline ya. Iya. Di berita besok ini jadi headline. Jadi saya sudah WA ke beliau gitu loh. Jadi saya pengen ke semua calon itu saya pengen silaturahim dan berdiskusi gitu loh. Berdiskusi ya tentunya dengan mungkin ketika nanti saya bisa berdampingan ya alhamdulillah, kalaupun tidak saya paling tidak kita bisa saling memberikan masukan. Gitu. Nah, kemarin yang terbaru nih. Karena saya juga kan melihat dengan mata kepala saya sendiri ada pertemuan entah itu disengaja atau tidak Kang Ihsan dengan Kang Diki Chandra. Oh. Ini yang dibahas apa aja di sana? Klarifikasi dong. Karena ini headline juga nih kemarin nih. Ya. Jadi sebenarnya saya dengan Kang Diki itu sangat cair. Saya dengan beliau itu sama-sama di PKB, itu kita nggak ada kayak persaingan, tidak ada. Jadi kita ngalir saja, dan jujur saat ketika ada apa-apa itu, ya kita saling ngasih tahu gitu loh. Wah kita gini-gini. Dan disitulah saya melihat beliau ya cukup fair, dan beliau juga sebagai kakak saya ngajarin saya banyak hal gitu loh. Dan saya juga kadang ya kemana-mana kadang saya dikontak, saya kadang juga tanya, Kang di mana Kang gitu loh. Oh di sini merapat gitu. Oh siap. Jadi nggak ada kontestasi kayak persaingan gitu nggak gitu loh. Walaupun kita sebenarnya bersaing gitu loh, bersaing tapi dalam hal yang positif. Biar masyarakat lah nanti yang memilih. Kalau Kang sama Ipan Diksan udah sempat belum? Ya secara informal ya ibaratkan saya membangun komunikasi lah gitu loh. Tentunya saya juga dengan beliau-beliau yang lebih senior, saya perlu banyak belajar seperti itu, baik di birokrasi ataupun di dunia politik seperti itu. Oke Kang, kalau semisal nanti ya dengan siapapun itu ya berpasangan, ini kan tingkat pemilih pemula atau yang pertama di pilkada ini kan juga banyak juga. Nah bagaimana strategi yang akan dibangun untuk meraup suara anak muda itu, milenial dan Gen Z lah? Kalau saya sih mungkin lebih ke saya pengen merangkul semuanya dalam artian anak-anak muda ini tidak harus saya memperbaiki membuat strategi supaya mereka milih saya, tidak. Akan tapi ketulusan dari diri kita
keikhlasan diri kita untuk merangkul mereka. Ayo, Ya. kalau kalian masa depan kalian masih panjang, kalian perlu banyak belajar, dan apapun itu, saya sudah pernah melaluinya. Baik di dunia kelam pun saya juga pernah, di dunia yang keras di terminal juga saya sudah melakukan. Makanya saya dengan teman-teman, saya bilang ketika ada yang nakal, apa segala, saya nggak pernah marahin mereka. Oke, saya bilang, kalau kamu seperti ini terus mau jadi apa? Termasuk saya ada beberapa orang yang saya bina, jadi anak-anak muda katakanlah, saya bilang kalau kamu menakal kayak gini, apa sih tujuannya? Orang hidup itu cuma sebentar. Ya. Setelah meninggal ada surga dan neraka. Jadi saya lebih ke pendekatan dari hati ke hati. Dan alhamdulillah saya pun juga di Pattaya juga kita membina, kapan itu saya membina anak-anak muda untuk water rescue. Nah itu tuh saya coba belok sedikit nih, di Pattaya kegiatannya apa aja nih Kang? Ya. Menarik nih. Ya, di Pattaya ini sebenarnya dulunya hanya kolam renang. Ya. Jadi sekarang ya kegiatan-kegiatan termasuk kemarin ya di sana ada camping, kemudian ada kolam renang, kemudian kegiatan-kegiatan kemarin saya coba bikin adalah water rescue. Jadi saya dulu di Basarnas saya diajari bagaimana keikhlasan, bagaimana kita ikhlas membantu orang, menolong orang tanpa mengharapkan sesuatu dari orang gitu. Nah, ilmu-ilmu dari Basarnas saya akan ajarkan seperti itu. Termasuk bagaimana sih orang ketika ada tenggelam kita tidak bisa renang katakanlah menyelamatkan bagaimana. Hal-hal kecil itu saja kita ajarkan. Termasuk di sana juga ada olahraga sunnah. Ada berkuda, ya ada berenang, ada memanah, ada outbound juga. Dan makanya kemarin waktu daftar ke PKB saya naik kuda. Ya, saya lihat itu naik kuda. Ini menarik gitu kan. Oke, Kang. Terakhir, respon masyarakat melihat, ya mungkin Kang Ihsan sekarang saya lihat pergerakannya udah mulai kencang juga nih, turun ke masyarakat. Respon masyarakat kayak gimana ketika Kang turun? Alhamdulillah, kemarin termasuk saya turun ke masyarakat, kemarin ke Asosiasi Pedagang CFD ya. Itu alhamdulillah mereka sangat merespon. Ya. Itu memberikan masukan, dan memang saya kan juga berangkat dari Asongan. Jadi saya tahu lah bagaimana membenahi ini gitu loh, supaya ini bisa lebih maju, ada sentuhan-sentuhan yang dari pemerintah hadir di situ. Termasuk saya juga datang ke besok Rabu ini ke pedagang-pedagang yang Rebuan ya. Oh iya, Rebuan. Jadi di situ saya pun juga ibaratkan pengen menggali dari mereka apa sih harapannya, katakanlah dari sisi usaha. Insya Allah saya bisa, karena memang gini, saya memulai usaha itu dari nol. Benar-benar saya usaha dari 2.500.000. Modal awal. Modal awal 2.500.000. 2.500.000 itu saya gunakan untuk usaha sampai alhamdulillah dalam waktu 1 tahun saya bisa membeli kantor saya 1,9 miliar. Dan alhamdulillah setelah itu saya membeli ruko, membeli apapun cash tanpa hutang 1 rupiah pun di bank. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke, tahan dulu aja. Sampai sini aja perbincangan kita ya. Karena ini sebenarnya masih pengen lama-lama nih. Tapi nanti di sesi 2 kita bikin Kang ya. Siap. Pokoknya saya datang ke Pattaya, nanti kita ngobrol di sana lebih jauh juga nih. Siap. Oke, sahabat Kapau TV, menarik perjumpaan saya dengan Kang Ihsan, luar biasa. Saya banyak belajar juga dari beliau sekarang. Bagaimana tingkat kematangan dalam berusaha, lalu juga tingkat kematangan dalam sebuah niat, itu benar-benar tercermin dari beliau, dan saya banyak belajar tentang itu. Oke, sahabat Kapau TV, sahabat Kiprah, kita akan berjumpa kembali di perbincangan yang lebih hangat tentunya. Hatur nuhun, Kang Ihsan, sehat, sukses, pokoknya nama luar biasa lah, nanti kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.